Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Gunawan, Stambuk F11181062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak, yaitu soal yang pertama mengenai leverage, yaitu hitunglah daya ungkil atau leverage pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Bandingkan uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu diketahui pembelian ruko yaitu 600 juta. Nah, dijual setelah 12 bulan didapat 700 juta rupiah. Untuk uang muka 30% ini didapat 180 juta rupiah. Dengan rumus 30% untuk uang muka dikali dengan pembelian ruko yaitu 600 juta rupiah, didapatlah 180. Untuk uang muka 50% didapat 300 juta rupiah. Dengan rumus uang muka 50% dikali dengan pembelian ruko 600 juta. Dan untuk uang muka pinjaman cicilan yang 1% didapat 6 juta. Dari hasil rumus yaitu pembelian ruko 600 juta dikali dengan uang muka pinjaman cicilan 1%. Kemudian untuk cicilannya didapat 594 juta. Nah, ini didapat dari pembelian ruko dikurang dengan uang muka pinjaman cicilan yang 1%, yaitu 6 juta, didapatlah 594 juta. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu untuk daya jual yaitu didapat 700 juta rupiah. Nah, jadi keuntungan yang didapat itu 700 dikurang pembelian ruko di awal yaitu 100 juta rupiah. Dan untuk kenaikannya didapat 17% per tahun. Nah, ini didapat dari rumus keuntungan 100 juta rupiah itu dibagi dengan pembelian ruko 600 juta rupiah. Dan untuk imbalan hasil 30% didapat yaitu 56% per tahunnya. Nah, dari rumus keuntungan 100 juta rupiah dibagi dengan uang muka 180 juta. Dan kemudian untuk imbalan hasil 50% itu didapat dari rumus keuntungan 100 juta rupiah kemudian dibagi dengan uang muka 300 juta rupiah, didapatlah hasil 33% per tahunnya. Untuk pinjaman cicilan 1%-nya didapat 50% per tahun, yaitu dari rumus uang muka pinjaman cicilan 6 juta dibagi dengan 12, didapatlah 50% per tahunnya. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu daya ungkil makin besar apabila uang muka makin kecil, kenaikan imbal hasil makin besar. Dan tetapi risiko makin besar juga kalau harga ruko tersebut menurun atau sewanya menurun, seperti itu. Baik, kita akan next ke soal yang kedua, yaitu mengenai bunga efektif. Soal nomor 2 yaitu harga tanah senilai 100 juta rupiah, bunga nominal cicilan 12% per tahun. Yang ditanyakan berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulannya. Nah, diketahui harga tanah yaitu 100 juta rupiah dan bunga per tahunnya itu 12%. Dan untuk uang muka 12 juta rupiah. Ini didapat dari rumus 12% dikali dengan harga tanah 100 juta rupiah. Dan harga yang dicicil yaitu 88 juta. Dari rumus harga tanah 100 juta rupiah dikurang dengan uang muka 12 juta rupiah. Baik, untuk bunga efektif bila digandakan yaitu pembayaran per 1 bulannya, pembayaran per 3 bulannya, pembayaran per 6 bulannya, dan pembayaran per 12 bulannya. Bunga efektif pembayaran per 1 bulannya itu didapat 12,68% per tahunnya. Nah, ini didapat dari rumus bunga efektif yaitu IE sama dengan 1 ditambah I per M pangkat M dikurang 1. Nah, ini didapat bila dirumuskan di Excel yaitu 1 ditambah bunga per tahunnya yaitu 12%, dan kemudian di per
semester ya, semester pembayaran, yaitu 12. Pangkat 12 dikurang 1. Didapatlah hasil 12,68% per tahunnya. Untuk pembayaran per 3 bulannya didapat 12,55% per tahun. Itu dari rumus 1 ditambah bunga 12% per tahun per 4 semester atau 4 pembayaran, 4 kali bayar, pangkat 4 dikurang 1. Didapatlah hasil 12,55% per tahun. Dan untuk pembayaran per 6 bulan yaitu 12,36% per tahun. Didapat dari rumus 1 ditambah 12% per 2 semester dan per pangkat 2 dikurang 1. Didapatlah hasil 12,36% per tahunnya. Dan untuk pembayaran 12 bulan yaitu didapat hasil 12% per tahunnya. Didapat dari rumus 1 ditambah 12% per 1 semester atau 1 kali bayar, pangkat 1 dikurang 1 ya. Oke. Dan untuk cicilan 5 tahun. Nah, untuk cicilan 5 tahun ini kita asumsikan ya, untuk cicilan 5 tahun. Nah, cicilan per 1 bulannya itu otomatis dia itu 60 kali bayar untuk 5 tahun. Dan untuk cicilan per 3 bulan itu menjadi 20 kali bayar untuk 5 tahun. Untuk cicilan per 6 bulan yaitu 10 kali bayar untuk 5 tahun. Dan cicilan per 12 bulan yaitu 5 kali bayar per cicilan 5 untuk cicilan 5 tahun. Nah, untuk menghitung pembayaran untuk cicilan berdasarkan pembayaran berkala bila digandakan setiap bulannya, yaitu cicilan per 1 bulan itu didapat 24,83 juta. Nah, ini didapat dari rumus Excel yaitu PMT dalam kurung bunga efektif per 1 bulan yaitu 12,68% per tahunnya, itu dikali dengan cicilan 5 tahun ya, dikali dengan harga yang dicicil yaitu 88 juta. Nah, didapatlah hasil 24,83 juta. Begitu juga dengan cicilan per 3 bulan, cicilan per 6 bulan, dan cicilan per 12 bulan. Cicilan per 3 bulan didapat 24,75 juta, cicilan per 6 bulan didapat 24,63 juta, dan cicilan per 12 bulan yaitu 24,41 juta. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari soal yang telah Bapak berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.